Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita sampai kepada bab munakahah, bab yang ketiga, menerangkan perkara atau sesuatu yang menyerupai talak. Ya. Perkara yang menyerupai talak. Nanti setelah hulu itu ada ila, ya, sumpah ila. Al-aslu anna tafriqu bainaz zaujaini yatimmu bitalak. Hukum asal keterpisahan atau berpisahnya antara suami dan istri itu hukum asalnya hanya bisa terjadi secara sempurna dengan talak. Tetapi kadang perpisahan itu terjadi dengan cara yang lain, dengan sebab-sebab yang terjadi. Dan ini juga diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian dibahas Quran dan hadis, kemudian dibahas oleh para ulama fikih. Nah, apa saja perkara-perkara yang menyerupai talak? Yang pertama adalah al-khulu', ya. Kemudian yang kedua ila, yang ketiga zihar, supoto zihar. Kalau ila itu lebih kepada sumpah suami untuk tidak mengumpuli istrinya. Kemudian sumpah zihar adalah menyamakan punggung istri dengan punggungnya ibu. Kemudian li'an itu menuduh istri, ya, menuduh istri zina dengan cara saling melaknat. Kalau tuduhan saya bohong, maka saya siap dilaknat. Kurang lebihnya demikian. Nah, selanjutnya kita sampai pada perkara-perkara yang menyerupai tolak. Yang pertama adalah al-khul'u, ya. Di mana al-khul'u ini naun min anwa'it tolak, salah satu model bentuk dari macam-macamnya tolak, sebagaimana yang sudah diterangkan tadi. Akan tetapi karena memang khulu ini agak sedikit berbeda dari talak, maka dia memiliki hukum tertentu, sehingga memang perlu dibahas secara bahas pada pasal tersendiri. Kemudian takrif daripada khulu, ya. Al-khulu secara lughat dengan dibaca hoknya atau dibaca fathah hoknya, bisa khul'i, bisa khul'i. Makna secara bahasa adalah an-naz'u. Naz'u itu apa? Mencabut, ya. Sebagaimana contoh khala'tul qamisa 'anil badan. Saya mencabut gamis dari badan. Artinya dia mencabut atau melepaskan gamis dari badan. Karena apa? Li'annal khul'a atau li'annal khul'a yuzilu nikah ba'da luzumihi. Ketika khulu ini memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, maka khulu ini bisa menghilangkan akad nikah setelah akad nikah itu tetap, ya. Di anna kullan minaz zaujani libasun lil ahor, karena setiap suami atau istri itu ibarat pakaian bagi yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan layak sebagaimana baju bagi kalian laki-laki, dan kalian laki-laki itu seibarat baju buat perempuan. Fa idza takhala'a faqad nasa'a kullu wahidin minhum libasahu. Maka ketika salah satu dari kedua belah pihak menkhulu, ya, menuntut pisah dengan ganti, maka salah satu di antara orang itu berarti sudah benar-benar berkehendak melepas pakaiannya. Ya. Waja'a fil mu'jam al-wasit, di dalam kamus mu'jam wasit, di sini didefinisikan al-khul'u ayyutalliqar rajulu zaujatahu ala fityatin minha. Yang namanya khulu adalah mentolaknya laki-laki kepada istrinya dengan fidyah atau ganti dari perempuan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, wal khul'u fil istilahi arrafahun Nawawi rahimahullah taala. Khulu menurut istilah atau terminologi atau diskursus ilmu fikih sebagaimana yang pernah diperkenalkan oleh Imam Nawawi dengan statement beliau, ya, statement beliau dalam kitab Raudhah, ya. Beliau menyampaikan huwa furqatun bi'iwatin bilafti tolakin au khul'in. Jadi khulu ini adalah perpisahannya suami dan istri dengan ganti. Bisa menggunakan lafaz tolak atau bisa menggunakan redaksi khulu, ya. Wa huwa tafriqu bainaz zaujaini bitolabil mar'ah. Dan khulu ini adalah
perpisahannya antara suami dan istri disebabkan tuntutan dari perempuan. Ya. Nanti juga ada beberapa kasus bisa dituntut oleh orang lain. Wa tafa'al badalu minha. Ya, kemudian diserahkan ganti dari arahnya istri. Nah, sekarang dasar pensyariatan hulu. Dasar-dasar dalilnya al-khul'u masru'un wa jaizun. Hulu ini dilegitimasi oleh syariat dan hukumnya boleh. Wa thabata dzalika bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dan itu telah terjadi atau ditetapkan dalam Quran, sunnah dan ijma'. Nah, dalil Qurannya mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa memenuhi atau menetapi batasan-batasan Allah, artinya dalam pernikahan, maka tidak ada dosa di antara kalian. Ya. Pengertian wal khauf di sini, ayat ini bimakna dhon, dengan makna persangkaan. Gambaran kalimat bi alla yuqima hududallah. Bi karahati kulli wahidin minhuma li sahibihi. Dikhawatirkan tidak bisa jumenengi itu apa? Memenuhi batasan-batasannya Allah yang dibebankan kepada suami dan istri. Kewajiban akan termenuhi hak. Nah, kalau khawatir, ya, khawatir ini disebabkan apa? Bi karahati kulli wahidin minhuma li sahibihi. Karena muncul karohah, sengit, wadah. Ya, sebagaimana saya juga belum lama ini mendapatkan seperti apa ya, curhatan dari keluarga, di mana dari keluarga perempuan mempelai wanitanya itu purik tahu purik itu pernikahan orang seneng, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, sampai bulan madu di Bali sebulan ke orang gelem demek sing wadon. Ya, jadi ceritanya kedua pengantin ini dulunya itu teman batir, ya, hanya sebatas TTM apa ya? TTM siapa? TTS apa TTM? Ya, teman. Tapi kemudian oleh pihak keluarga, kalau laki-lakinya senang, tapi kalau perempuannya hanya sebatas menganggap sebagai teman. Ini sing lanang ke bandreng, ngerti bandreng? Bandreng? Bahasa Indonesianya apa? Ya senang keliwat apa ya? Ya, itu. Nah, kemudian keluarganya istri itu apa ya? Jadi memberikan advice, masukan, wis lah, arep karo sapa maning, umur sudah cukup. Ya sudah lontang-lantung main bareng. Cuman perempuannya itu menganggap sebatas teman. Ya. Itu bertepuk sebelah kaki. Nah, setelah lamaran itu kemudian perempuannya ini menjadi heran. Loh, kemarin kan kita temenan. Lah kenapa setelah lamaran kamu berani ngatur saya? Dia nggak sadar. Karena yang namanya lamaran kan hampir menghampiri pernikahan, sehingga di situ sudah ada batasan memang bahwa kalau sudah dilamar ya orang kena dilamar wong liya. Sehingga si perempuan ini merasa heran, loh, dening nyong sikit jadi saya cenderung lebih diatur. Dia nggak sadar karena memang dia feel-nya kepada calon pengantin prianya itu feel teman, rasanya rasa teman gitu. Jadi kan model-model ya, teman rasa pacar, pacar rasa teman kan gitu ya. Itu satu. Jadi kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran, alla yuqima hududallah. Ketika engkau khawatir tidak bisa menetapi batasan-batasan Allah, artinya kewajiban di dalam pernikahan, di sini digambarkan bikaro hati kulli wahidin minhuma li sahibihi. Ya, terjadinya sengit wadah orang seneng. Ya, orang seneng, balikan benci kan, ya itu benci. Jadi wis ora seneng dari salah satu kedua belah pihak. Atau bisa jadi au antadzunna zaujata alla tuti alahu amron. Au antadzunna zaujatu. Si istri itu dia sudah punya persangkaan bahwa aku ki mengko ora bisa manut ke karo sing lanang. Khawatir karena kalau tidak manut kan jadi dosa. Wa yadhunnu zauj alla yu'tilaha haqqan, atau suami ini kemudian punya persangkaan ke sing wadon ke high class, kerotone larang. Dheweke nyangka lagi nyong ora bisa ngewulani nggih. Tuh ya.
Meskipun memang batasan nafkah itu sesuai kemampuan suami, cuma kan yang namanya selera, makanya di dalam pernikahan itu ada unsur mukafaah atau yang sekufu, sebanding, seimbang, itu kan jadi ini sebenarnya. Ya. Ya. Atau suami punya feeling bahwa mengko saya itu tidak bisa memenuhi hak-haknya istri. Fatufti azzaus nafsaha bil mal. Maka maka menebuslah istri dirinya dengan diganti dengan harta, ditebus atau diganti liru lah. Waqala ta'ala fa in tibna lakum an sa'in minhu nafsan fakulu hani'am mari'a. Maka pada ayat ini fa abahallahu lizauj ay ya'khudha ma tabat bihi nafsa zawjatihi min maliha wa sidaqiha min ghairi talaqin. Fa in kana muqabilu talaq fayubahu bil aula. Maka Allah memperbolehkan bagi suami untuk mengambil ya ma tabat bihi nafsa zawjatihi min maliha, mengambil sebagian hartanya istri dari hartanya istri atau mas kawinnya istri. Ya, tuh. Itu dalil Qur'annya. Kemudian dari sunnah juga disebutkan di ini riwayat Ibnu Abbas, annam ra'atan Thabit bin Qais atat Nabi. Istrinya Thabit bin Qais mendatangi Nabi. Faqalat ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin. Jadi telah membebaniku ya. Alaihi fi khuluqin, di dalam budi pakerti, waladinin. Jadi dia keberatan karena dalam hal masalah perilaku akhlak. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya nggak suka kalau kemudian berbuat kekufuran di dalam Islam. Ya. Kurang lebihnya demikian. Kemudian di dalam ijma ittafaqas sahabat ala jawazil hul'i. Para sahabat sepakat diperbolehkannya hulu. Ya. Dan tidak ada pertentangan dari seorang pun. Maka karena tidak ada pertentangan, sahabat sepakat, maka itu bisa dikategorikan mujma' alaih. Ya. Kemudian wasofahus syar'i, syariat kemudian mensifati bahwa syarak dalam menyikapi hulu ya, itu lebih condong kepada talak. Oleh karenanya hukum asal talak adalah makruh. Lima fihi min qat'in nikah, karena di dalam hulu itu juga ada unsur pemutusan nikah. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, abghadul halal ilallahi at-talaq. Bahwa luwih disengit-sengitine perkara halal menurut Allah adalah at-talaq. Nah, meskipun makruh, tetapi hukum makruh di dalam hulu ini bisa jadi hilang. Ya. Kalau sudah hukum makruhnya hilang, maka sampai pada batas tataran apa hukum hulu? Yaitu wayasbihu mubahan. Hukumnya mubah saja, tidak makruh lagi. Fi halatin, dalam situasi kondisi, beberapa situasi dan kondisi. Satu, ya, yang menjadikan hulu tidak lagi menjadi makruh, tetapi mubah saja. Satu, ayya khofa az-zawjani au ahaduhuma alla yuqima hududallah. Satu, bahwa munculnya kekhawatiran dari suami istri atau salah satunya khawatir tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban di dalam hidup berumah tangga. Ya, tuh. Ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan tidak dihalalkan bagi kalian untuk mengambil dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali ketika kalian berdua khawatir tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban di dalam pernikahan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bihi. Al-Baqarah 229. Jadi penyebutan khawatir dalam ayat ini ya itu secara umum ya. Li'annal ghaliba wuqu'ul khuluqi fi halatit tasajur. Ya. Jadi umumnya khuluq terjadi ini ya karena itu tadi ya. Terus itu saja ya. Jadi perkara yang bisa membolehkan khuluq tidak menjadi makruh itu terjadinya kekhawatiran, baik dari salah satu, keduanya atau salah satu. Lah, yang kedua, antakriha zaujatu min zaujiha. Ya. Sengite bojo atau wawadehe bojo, bencinya istri kepada suami. Bisa karena lisu'i khuluqihi. Ya. Su'i khuluqihi berarti apa? Elek perilakunya. Kalau dimanani khuluq, anggar dibaca lisu'i kholqihi, ya. Berarti elek jelek tampangnya. Wa imma lisu'i fi'lihi, atau
jelek pekerjaannya. Wa imma liqillati dinihi, ada kalanya juga karena si suami ini agamanya ora jero dangkal. Wa imma liqabhi mangdarihi, ada kalanya juga karena apa? Pemandangannya kurang sedap itulah. Elek itulah. View-nya nggak jelas gitu ya. Ya. Itu. Jadi fataro likaro hati halahu. Tuh. Fatokhola'ahu, kemudian si istri menuntut untuk dihulu. Ya, nanti akadnya juga ada. Dan ini mau boleh ya, boleh. Sebagaimana kasus yang sedang saya hadapi. Ya. Jadi kenapa si mempelai wanita ini bahasanya berik ya orang gelem. Kayak sapi arep disembelih, mbekut lu kan berik. Ya, orang gelem bae, enggak mau, dikumpulin enggak mau. Tapi karena sing lanangke banget senenge, ya wedi banget karo sing wadon. Ya. Orang wani meksa, wong anu banget senenge. Tuh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna az-zauju husnul khuluqi wal asrah walikinahu ajizun anil istimta. Bisa jadi suaminya bagus pekertinya, ya. Baik pergaulannya kepada istri, tetapi dia ajizun anil istimta. Dia tidak mampu menafkahi batin istri lah. Ya. Satu, au ajizun anil mal, atau si suami ajiz, lemah dari harta, tidak mampu membahagiakan istri. Fataholahu li ajli ajzi, kemudian si istri menuntut untuk dihulu karena alasan ketidakmampuan tersebut. Fayakuna al-khulu' mubahan, maka di sini khulu' mubah. Terus yang keempat, ayah lifaz zauj bitolaki salas ala fi'li sa'in la budalahu minhu. Si suami bersumpah akan mentalak 3, ya, apabila terjadi sesuatu. Ya. Ini kalau sudah sumpah-sumpah seperti ini ya mending ya, itu saja, dihulu saja. Ya. Terus itu boleh. Nah sekarang hukumnya cuma itu ya, makruh dan boleh. Kemudian watata'akkadul karoha fi halataini. Hukum makruh hulu ini akan semakin makruh ketika terjadi pada 2 situasi dan kondisi. Yang pertama, antamila ila ghairihi wa targhabu fi nikahihi. Jadi proses istri meminta hulu, meminta dicerai dengan berganti rugi karena ternyata ada pil. Ya, antamila ila ghairihi bahasanya ada pil, pria idaman lain. Fatakhala azza wa jalla litangkiha min malat ilaihi wa raghabat fihi. Ini tambah makruh ya. Ada pil ya. Nah, itu yang pertama, tambah makruh gue. Tapi bahasanya tambah makruh ya, bukan haram. Ya. Yang kedua, antakunal mar'ah dzatu malin. Fayudayyiqu zauju 'alaiha ma'a qiyamihi bil wajib laha. Tama'an fi maliha anta khala'ahu ala syai'in minhu. Ki sing lanang matrek. Wadone sugih, kemudian si suami ini mendiskreditkan atau menyudutkan istri. Ma'a qiyamihi bil wajib laha. Dia tetap menafkahi istri, tapi dibikin tekanan agar dia berharap ya si istri nanti menuntut cerai, menuntut hulu. Lah kemudian si suami kemudian mengregani lah, itu begitu. Itu ya gambaran daripada hulu. Ini kayaknya sudah mencerempet pertanyaan ya. Sudah cerempet ya? Iya. Pertanyaannya, ketika istri tidak menyukai suaminya, namun ayahnya memaksa anak perempuannya tersebut untuk tetap bersama suaminya, apakah diperbolehkan? Namun ayahnya memaksa anak perempuan tersebut untuk tetap bersama suaminya, apakah diperbolehkan? Wong huluk saja boleh. Jadi gini ya, perempuan itu diberi hak kuasa atas dirinya tapi dengan membayar ganti rugi. Ya, tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh dipaksa. Memaksa itu tidak boleh. Lalu apa saja hak yang didapat laki-laki dari istrinya ketika terjadi hulu? Lalu apa saja hak yang didapat laki-laki dari istrinya ketika terjadi hulu? Ya, ganti rugi itu. Ya, tapi sesuai dengan kesepakatan ya. Sesuai dengan kesepakatan. Namanya juga akad kok. Lalu apa saja hak yang didapat laki-laki dari istrinya? Ya ganti rugi dari istrinya itu. Sesuai kesepakatan tapi ya. Nah, untuk melanjut kepada pertanyaan selanjutnya, kita ikuti penjelasan berikut ini. Nanti insya Allah cerempet. Arkanul khulu' wa syurutuhu. Lil khul'i khamsatu arkanin wa likulli ruknin syurutuhu hasba tafsil al-ati. Jadi khulu' itu mempunyai 5 pilar. Ya, rukun itu pilar. 5. Ya.
Dan setiap pilar atau rukun itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, rukun awal, az-zauj, suami. Ya. Wa huwa az-zauj alladzi yasihu talaquhu. Tentunya karena hulu ini mirip dengan talak, maka rukun yang pertama adalah suami yang sah untuk mentalak istri. Maka disyaratkan suami itu sudah dalam kondisi balik, berakal, muhtar. Muhtar itu apa? Tidak ada paksaan. Fala yasihu al-hulu, oleh karenanya akad hulu ini tidak sah dari apabila dikerjakan dari anak kecil. Apa ada sih anak kecil sudah jadi suami? Ya ada. Wal majnun dalam kondisi gila, mukroh, dipaksa. Sebagaimana juga tolak lah. Ya, itu saja. Yang kedua, ar-ruknus tsani, rukun pilar yang kedua adalah muhtali. Ya, muhtali itu berarti wa huwa az-zaujah, istri. Ya. Wa yustaratu fil muhtali ayyakuna mutlaqat tasarrufi fil mal. Disyaratkan orang yang menuntut khulu, ya, menuntut khulu itu berarti ya menuntut supaya cerai terus diganti rugi. Ya, bisa jadi istri, bisa jadi orang lain. Loh, apa sih? Ya mungkin pacar cinta lama bersemi kembali. Ketemu mantan pacar, terus curhat, sing wadon, sing lanang ahlake, ora karu-karuan dan lain sebagainya kan. Ketika kemudian itu diteruskan malah menjadi dosa, akhirnya pacar lamanya, wis lah, aku sing nuntut hulu ya ora apa-apa. Boleh. Sing penting wani piro. Ya. Jadi batasan-batasan tadi harus terjadi ya supaya menjadi mubah ya. Kecuali kalau dominasinya adalah ini tadi, kan bisa jadi makruhnya itu akan tambah parah antamila ila ghairihi. Si istri itu lebih condong pada selain suaminya. Nah, berarti kan itu tadi mantan pacar. Itu tambah makruh. Ya. Jadi sebenarnya gini loh, tidak perlu ada perselingkuhan jane. Ada solusi seperti ini kok. Ya enggak? Kalau tahu wong orang ngerti akhirnya selingkuhnya malah tambah dosa gede. Wong ada hulu kok wani piro gitu loh. Kan begitu hulu itu. Boleh dari arah orang lain itu boleh. Nanti ada penjelasannya. Makanya di dalam muhtali ini bisa jadi istri, bisa jadi pihak lain. Ya. Ya. Terus mukallaf, mutlaqat tasarruf, artinya dia sudah bisa cakap dalam mengeluarkan harta, maksudnya begitu. Maka tidak sah hulu itu muhtali, ya, tuntutan hulu dari istri yang masih kecil. Ya. Dan tidak diperbolehkan wala yajuzu lil abi ayyahlu al bintas shaghirah min az-zawj bisa'in min maliha. Ya, tidak bisa si ayah menuntut hulu anak perempuannya yang masih kecil dari suaminya, ya, enggak boleh. Wa yajuzu al khulu fil haiti, diperbolehkan proses hulu dalam waktu haid, beda kalau tolak. Sah tolak dalam waktu haid tapi termasuk talak bid'ah ya. Ya, talak bid'ah itu ya talak yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Itu. Kenapa kok tolak dilarang atau haram pada waktu haid? Karena di situ memunculkan dampak bahaya alladzi yulhiquha bitatwilil iddah. Dadi ngidahnya kesuwen, maksudnya begitu. Ya. Sementara hulu dilaksanakan itu karena ada kemungkinan bahaya yang menyusul si perempuan tadi, bisu ima al-usrah, mungkin karena eleke pergaulan. Awali taksirin fi haqqi zauj, atau dia sembrono untuk memenuhi hak suami. Wong ora seneng sih priwe? Ya, wong anggar ora seneng dipaksa-paksa priwe kon ngladeni, kon ora gelem. Tapi aneh ya, orang-orang kuna ora seneng kok bisa anaknya akeh lho. Wong-wong kuna. Mungkin urung ngaji bab kiyen ya. Enggak sampai bab ini ngaji. Artinya bahwa Islam itu menjunjung tinggi itu tadi hak-hak asasi manusia. Ya. Tidak ada paksaan, wong beragama aja enggak paksaan, kok nikah dipaksa-paksa. Ya pancen wis ora seneng dan itu juga alasannya kuat ya. Sampai pada batas kila view-ne sing lanang nyong asline salat suwe meleh nyong ora seneng, view ngerti view. Tampangnya ora jelas. Boleh. Decak kondangan di sini-sini tok misalnya. Ya. Terus rukun yang ketiga, rukun salis al-mahal. Jane fokus atau center daripada rukun pilar hulu adalah tempatnya adalah al-bud'u. Bud'u itu maksudnya apa? Ya kelaminnya perempuan, kelaminnya istri. Karena ini yang akan diganti. Ya. Ganti dalam arti bukan apa ya? Bukan hak milik tapi hak guna pakai. Paham ya? Angger kayak PSK itu sewa. Sewa tahu ya? Sewa. Ya. Baik yang long time atau yang short time. Dan itu tidak diperbolehkan, bukan dengan cara jual beli, sewa,
baik yang long time atau short time tidak boleh, tetap kudu nganggo akad nikah. Memang permasalahan nikah itu titik fokusnya yaitu kelaminnya perempuan. Maka di dalam bab hulu ini center pembahasan dalam hulu rukun yang ketiga adalah al-butu ini tadi. Wa yustaru ayyakuna mamlukan lizaud, disyaratkan bahwa kelaminnya perempuan itu masih hak guna pakainya suami. HGU ngerti? Hak guna usaha itu kan HGU ya. Berarti HGP hak guna pakai atau hak guna pemakaian. Oleh karena itu fayasihu al-khul'u lizaujati, maka disahkan, diperbolehkan khulu bagi istri. Diperbolehkan. Walil mutallaqatir raji'ah fil adhar ma damat fil iddah, dan juga bagi perempuan yang sudah kadung ditalak, tapi talak raji'i ya, talak 1 dan talak 2, tetapi masih dalam masa iddah ya tuh. Artinya bahwa istri kalau meskipun sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah, masa penantian itu yang tiga kali masa suci, kuwi jane buduke kelamine bojone ki sih hak guna pemakaian suami. Karena apa? Karena rujuk itu kan nggak perlu akad-akad yang ribet-ribet, cukup si suami lewat SMS, lewat WA, wis kotak balen dadi bojoku, sah itu. Yang penting masih dalam masa iddah. Apakah harus persetujuan istri? Ora perlu. Itu. Ya. Maka tidak disahkan khulu, tetapi yang sedang dibahas ini perempuan yang sudah ditolak bain. Ya, tolak bain tahu kan? Tolak 3. Meskipun masih dalam masa iddah. Loh, iddahnya perempuan yang ditalak 3 itu iddah bukan untuk suaminya tapi untuk orang lain yang berkehendak menikahi dia, maksudnya begitu. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah al-iwad. Al-iwad ini apa? Ganti rugi. Ya. Wa huwa al-badal yaltazimu bihil muhtali'u. Yaitu ganti rugi yang wajib atas orang yang menuntut khulu. Siapa yang menuntut khulu? Boleh istri awriha atau lain istri. Nah, sekarang wa iwadul khula'i kasidak. Ganti rugi hulu itu sebagaimana mas kawin dalam status hukumnya. Artinya itu bisa terjadi ketika ganti ruginya ada. Fayasihu ayyakuna qalilan au kathiron. Ya, disamakan dengan mas kawin ini dalam pandangan bagaimana? Oleh karenanya boleh qalil, boleh kathir, boleh sedikit, boleh banyak. Sawa'un kana bimithli mahri au aqallu akharu. Sama halnya dengan disamakan dengan mahar boleh, lebih sedikit dari mahar boleh, atau lebih banyak mahar boleh. Ya. Sawa'un kana min jinsi au min ghairi jinsihi, baik itu jenisnya sama dari mahar atau selain jenis mahar, pokoknya silahkan. Ya. Bahkan di sini diterangkan boleh dalam bentuk hutang. Ya. Mas, aku njaluk khulu lah. Kamu ceraikan saya, mengkotek ganti duit 1 juta tapi utang. Boleh. Ya. Tuh. Atau manfaat atau dalam bentuk manfaat. Mas, saya ceraikan, kamu ceraikan saya, nanti aku ngumbah kelambimu setahun misalnya. Itu boleh. Jadi batasannya gini, batasan dalam iwad hulu ini adalah bima ittafaqo alaihi azzaujani. Apa saja yang disepakati kedua belah pihak iwadnya. Ya. Karena umumnya dalilnya Gusti Allah fala junah alaihi ma fi maftadat bih. Ya. Wali anna Rubai'ah binta Muawid bin Afra khala'at zaujaha bi jami'i milkiha. Jadi boleh menyerahkan hartanya sing batun ya boleh. Pokoknya sesuai kesepakatan lah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Cuman di sini juga ada beberapa batasan-batasan ya. Artinya di dalam iwad itu disyaratkan fit thaman. Artinya ada unsur harganya. Ya. Ya. Terus diketahui ukurannya. Ya. Maka tidak sah ngiwat kok perkara sing ora ana regane utawa haram regane seperti khamar, sabu-sabu, roli. Ya. Nah, sekarang ketika ya faida kana al-khul'u munjizan, ketika akad khulu ini terjadi ya, ala iwadin dengan ganti rugi, malaka zauj al-iwad bil akdi, maka suami berhak memiliki iwad dengan akad. Rukun yang ke-5, sighot. Redaksinya bagaimana? Ya redaksinya ya tetap ijab kabul dari 2 orang yang saling menghulu atau meminta hulu. Kedua belah pihak adalah suami dan istri secara umum. Ya. Wala budda minal ijab wal qabul, tetap gelem ora gelem mau tidak mau tetap harus ada ijab qabul di dalam hulu karena itu akad. Dan wala budda fihima minar ridha. Kedua-duanya harus saling ridho, ya.
Biasa antara ijab qabul tidak boleh disela-sela dengan kalimat yang lain. Bisa juga ijab dari dua orang, itu tadi qabul dari orang lain. Faqad yakunu al ijab min azwajah bi antala zauj wa tatlubu minhu al mukhala'ah alal mablagh fa yuratu alaihi bil qabul. Wis contohnya bae lah ya. Contoh ya. Saya contohkan. Boleh ya khulu ini dengan lafadz khulu boleh. Atau dengan lafadz-lafadz tolak yang soreh, bukan yang wal kinayah, boleh sampai kinayah ini dengan sertai niat gitu. Ma'a dzikril iwad. Yang paling pokok penting adalah di situ ada penyebutan ganti rugi. Itu bedanya, untuk membedakan tolak dari hulu itu ada ganti ruginya. Li'annahu aqdun mu'awadh, karena hulu ini akad ganti rugi lah. Ka'ayyakula zauj tolak tuki bi alfin. Bojo ngomong, saya tolak kamu dengan ganti alfin 1.000 juta misalnya. 1.000 juta sih pira? 1 miliar ya? Atau bimi'ati alfin dengan 100.000, apa khamsimi'ati alfin dengan 500.000. Au anti tolikun bi alfin, atau engkau tertolak dengan 1.000 misalnya. Fataqulul mar'ah qabiltu, ya saya terima. Atau dari arah perempuan, talikni bi alfin, ceraikan aku dengan ganti rugi 1.000, dengan ganti rugi 1 juta, atau ceraikan aku dengan ganti rugi 1 juta. Wis bahasa Indonesia bae wis. Terus jawabannya suami bukan qabiltu, ya wis talak tuki, ya saya ceraikan kamu. Boleh dengan ditaklek boleh ya. Wis kau anggar tayeng aweh duit, kalau kamu mau memberikan aku uang 100 juta maka aku engkau tolak ya. Boleh dijawab qabiltu, boleh wis urusan ngomong, serahkan uang 100 juta, sudah tertolak. Al-khul'u bitaroti, yang jelas khulu ini terjadi ketika kedua belah pihak itu rela ya. Tidak perlu wala yataqafu ala hukmil qadhi ya. Jadi hakim, KUA pengadilan tidak bisa intervensi ya. Arafil amri ilaihi, tidak bisa intervensi, pokoknya hanya mengesahkan berarti ya. Karena akad khulu ini diputuskan atas dasar saling ridho saling lera ya, untuk menghindari bahaya yang muncul di kemudian hari. Tadi yang sudah saya terangkan, tidak bisa saling memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Sehingga dalam hal ini KUA atau pengadilan hanya mengetahui atau surat menyurat konsekuensi akibat dari hulu. Ini harus diketahui. Yang pertama, hakikat hulu itu sama dengan talak, artinya bisa mengurangi yang kusung adalah tolak ya, bisa mengurangi hitungan tolak sudah ya. Fa in khala'aha thalatha marrat lam yajuz lahu nikahu ba'da dzalika hatta tankiha zaujan akhar. Sama saja seperti tolak, sehingga ketika dia menghulu istrinya 3 kali, ya dia berarti sama dengan mentalak 3 kali. Yang kedua, al bainunah wa adamir raj'ah. Ini idza khala ar-rajul zaujatahu aw talaqaha bi iwadin sahih aw fasidin waqa'a at-talaqu bainan. Ini apabila laki-laki menuntut istrinya ya, berarti dari pihak laki-laki, atau suami mentalak istrinya dengan ganti rugi ya. Maka kalau ini berarah dari suami, waqa'at talaqu bainan, tolaknya menjadi bain ya. Wala ruj'ata lahu 'alaiha fil iddah, maka suami tidak hak tidak berhak merujuk dalam masa iddah. Li'annaha badalatil mal litamlika nafsaha, karena si istri sudah menyerahkan hartanya untuk dapat dia memiliki sepenuhnya dirinya ya. Maka dia seolah-olah memerdekakan diri dari suami, oleh karenanya suami tidak berhak merujuk. Terus wa in khala az-zawju zawjatahu bi syarti ayyakuna lahu raj'ah, kalau si suami menghulu istrinya dengan syarat tetap nanti ada rujuk, maka yang terjadi adalah tolak raj'i ya. Jadi gini, kalau ada suami menuntut istri, wis kotak pegat tapi bayar 10 juta nih, tapi ya mengkonyong kali rujuk ya, maka yang terjadi bukan hulu, tapi yang terjadi adalah tolak raj'i. Tolak raj'i berarti apa? Ya tolak biasa yang terjadi itu. Maka kalau suami menuntut istri bayar 10 juta, kotak tolak tapi mengkotak rujuk, bayar 10 juta,
maka yang terjadi bukan hulu, tapi yang terjadi tolak roj'i. Kalau yang terjadi tolak roj'i dengan harapan suami bisa merujuk istri, oleh karena itu wala yajibu alihal mal, istrinya orang wajib awe 10 juta. Karena apa? Syarat rujuk dan harta itu saling menafikan, saling bertentangan, ya, maka saling gugur. Oleh karena itu yang terjadi hanya tolak, ya. Terus yang ketiga, al-maratul muhallah ajnabiyah, perempuan yang dihulu menjadi orang lain. Innal mar'atil lati khala'at zawjaha asbahat ajnabiyatan alaihi walau kanat fil iddah. Jadi si istri itu yang dihulu suami atau menghulu suami, maka dia otomatis langsung jadi orang lain. Maksudnya meskipun pada masa iddah, ya, maka si istri ini sudah tidak bisa ditalak, tidak bisa didihar, tidak bisa diilah di dalam tengah-tengah iddah dari istrinya. Karena dengan akad hulu ini istri menjadi orang lain bagi suami. Suami tidak bisa memiliki istri, ya. Berbeda kalau istri yang hanya ditolak biasa, ya, bisa dirujuk. Terus yang keempat, boleh saling mewakilkan, ya. Misalnya kok kedua belah pihak bebah ngurusi, boleh wakil, mungkin wakil keluarganya, atau ya juzul at-tawakkul fil khul'i, boleh saling mewakilkan. Nah, yang kelima, ikhtila'ul ajnabi, menuntutnya hulu dari orang lain. Yasihu al hulu minazauj ma'al ajnabi, diperbolehkan hulu dari pihak laki-laki atau suami beserta orang lain. Wa yalzumul ajnabil mal wa dzalika bi ayat basasun minazwaj ikhtila'u zaujatihi bi ayaqula talik imrata bi alfi alayya. Contoh, oke, bojomu pegat, kau bayar 10 juta. Tapi dengan alasan-alasan yang tadi, ya, sudah saya terangkan. Ini saja mungkin, ya. Ini sih sebenarnya masih ada bab yang keenam, ikhtila'ul fil khul'i. Terjadinya keributan dalam masalah hulu atau mungkin iwadnya, itu, ya. Tuh. Sehingga ketika ada persengketaan masalah hulu, idza ta'at azwajah hul'an fa ankarahu zauj wala bayyinatah suddiqa bi yaminihi li annal asla baqa'un nikah. Ketika kok ada persengketaan bahwa si istri mengaku, kan saya sudah dihulu, saya sudah memberikan bayaran, tapi kemudian suami, kapan mengingkari? Sementara tidak ada saksi di antara keduanya, maka dikembalikan hukum asal apa? Baqa'un nikah. Ya. Baqa'un nikah. Ketika tidak ada saksi, tidak ada bukti lah, ya, saling terjadi, aku kan mesti dihulu. Suaminya, ora kok begitu. Tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka dikembalikan baqa'un nikah. Ya. La fa in aqamat bayyinatan fala budda min rajulaini. Ketika si istri mendatangkan saksi, maka harus dari dua laki-laki saksinya. Ini batasan iwad, ya. Yang penting batasan dalam iwad itu menetapi beberapa kondisi. Ayyaqa'u fihi talaq bil iwad al musamma fil khulu'i indama takunu sighah sahihatan wal iwad sahihan, ya. Ketika kok kemudian sighotnya benar, ya, wal fasad fil iwad, iwadnya rusak atau bagaimana tidak jelas, maka dikembalikan mahrul misli. Mahrul misli itu apa? Ya, mas kawinnya dulu-dulu sing wadon, disamakan. Nah, makanya pertanyaan yang kedua ini, apakah seorang istri wajib mengembalikan maharnya kepada suami ketika terjadi hulu? Dalam pembahasan ini, kan kemarin sudah diterangkan, kalau sudah babnya atau term yang sedang dibahas adalah hulu, berarti sudah tidak, mempermasalahkan mahar. Tapi juga, ya, yang terjadi apa? Ya hulu, ya berarti ngiwatnya yang dibahas nanti. Ya, istri hanya wajib mengeluarkan iwad yang sudah disepakati. Itu intinya di situ. Jadi jawaban pertanyaan yang kedua adalah ketika terjadi hulu, maka si istri itu hanya wajib mengeluarkan ganti yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu saja. Terus yang ketiga, apa saja syarat diperbolehkannya istri meminta hulu kepada suaminya? Yaitu tadi, ya, akhlaknya buruk, agamanya sedikit, bahkan sampai view-nya potongannya sing lanang orang nyenengi lah, ya. Itu masih diperbolehkan. Ya, mulane sing lanang, wong lanang sing hati-hati kudu rajin dandan. Mbok ngasih tetep hulu sing wadon ora ta. Dadi sing wadon yang perempuan itu sengit wadeh maring sing lanang. Sulukan. Ya. Imma lisu'i khuluqihi, ada kalanya karena pekerti akhlaknya buruk, perbuatannya jelek, agamanya sedikit. Ai wa imma liqabhi mangdorihi, ada kalanya juga karena apa? Dedelengke nyebeli sing lanang. Liqabhi mangdorihi lho. Ya. Wa huwa muqimun bihaqiha, sementara suaminya tetap masih memberikan haknya istri atau menunaikan kewajibannya sebagai suami, tapi aku mau tetap ada alasan kenapa perempuan atau istrinya kayak sengit karo sing lanang. Sampai imma
liqab himang dorihi. Ada kalanya karena sing lanang kita deleng orang nyenengi lah, nyebeli. Orang gagah lah kesimpulan. Ya nggak terang nang melasi sing ora gagah ya. Aduh, nasibnya ya. Ada kalanya sing lanang bagus pakertine, tetapi dia tidak bisa memuaskan istri dalam hal ranjang maksudnya loh. Atau si laki-lakinya tidak bisa ajizun anil mal, lemah dalam harta. Ya. Berarti apa? Ora patia bisa memenuhi seleranya istri. Berarti krotone larang ini. Ini boleh loh ya, boleh loh. Diperbolehkan loh ya. Ini mungkin jarang yang diterangkan seperti ini ya. Wong ora diterang nang iki be akeh kasus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.